Kok habis ini Kenapa tuh? mau beli beras deh kayaknya nih. Kenapa Habis tuh? dengar info dari DPR ya kan. Kemarin juga rame. Hari ini habis ini mau beli beras. Mau ngecek sekalian ya, apakah harga berasnya masih stabil atau kira-kira naik atau enggak? Naik deh kayaknya. Naik ya, tapi nggak tahu deh ya. Mungkin yang biasa beli beras ini mungkin akan terasa apakah ada naik atau tidak. Tapi sepertinya sudah masuk ke radar Presiden Prabowo Subianto karena kemarin ini Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih dan di dalam ratas itu ada membahas sejumlah hal. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Oh baguslah kalau gitu. Jadi naiknya bisa segera diredam mudah-mudahan ya pemirsa. Ini ditemui usai rapat terbatas hari Senin sore kemarin. Ada Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kalau Presiden memberikan arahan khusus supaya realisasi program Waste to Energy bisa dipercepat. Proyek ini ditargetkan bisa selesai dalam 18 bulan sehingga persoalan sampah bisa diselesaikan. Itu satu. Nah, ratas tersebut juga membahas lagi soal perkembangan program koperasi desa yang saat ini sudah mulai berjalan. Selain itu, Zulhas juga melaporkan realisasi bantuan pangan sebesar 360.000 ton yang sudah tersalurkan saat ini. Hal senada juga diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya pemerintah akan melakukan operasi pasar hingga bulan Desember mendatang dengan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Beras apa diurus? Yang digunakan menteri-menteri yang membidang ekonomi ya. Segala aspek dibahas. Tapi kalau dari saya, tadi saya melaporkan tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, misalnya 3 bulan kalau bisa. Sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan ya, kita usahakan. Nomor 2, bantuan pangan yang dari Presiden yang 360.000 ton sudah selesai. Kemudian SPHP yang 1,3 juta memang masih kecil. Satu hari rata-rata baru 6.000 ton ya. Target kita 30.000 ton satu hari. Sehingga dalam tempo 1-2 bulan bisa selesai. Sehingga di mana-mana nanti pasar akan dibanjiri SPHP. Kalau ada kenaikan otomatis kalau SPHP turun tentu akan bisa diatasi. Nah nomor 3 saya juga laporkan mengenai Kopdes. Koperasi desa sudah berjalan sekarang, kita kerja keras. Hanya memang peraturan Menteri Keuangan turunannya sedang harmonisasi sehingga plafon pinjaman ke Bank Himbara belum bisa dipakai sekarang ini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat 1 minggu 2 minggu ini bisa selesai ya. Pengembangan percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah. Ini akan kalau cetak sawah selesai secara bertahap selama 3 tahun berturut-turut, ini akan membuat swasembada ke depan itu sustain, berkelanjutan. Dan ya perlu juga kami sampaikan sesuai hasil Bappenas dan pengamatan lapangan, sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun. Nah, kenaikan harga beras ini pemirsa juga akhirnya berujung pada perdebatan sengit antara pimpinan Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Iya, Titik Soeharto mengkritik keras terkait dengan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang membandingkan kenaikan harga beras Indonesia dengan kondisi di Jepang. Harga yang mau disatukan antara premium dan medium itu satu harga, itu kebijaksanaan itu apa tuh? Saya banyak ditanya sama orang-orang tuh. Rencana Bapak seperti itu. Izin Bu Ketua, pertimbangan kami dalam pembahasan
memang kita sudah bahas di Rakortas, ini sudah 3 kali 4 kali kita bahas. Pertimbangan kami, ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi 150 triliun. Ini memang mungkin kami butuh masukan juga dari Bapak Ibu hari ini. 150 triliun itu subsidinya pangan. Kenapa mengatakan pangan identik dengan padi? Karena komposisinya itu sangat besar, pangan dari padi. Nah, kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS, 48% itu adalah premium atau 40% saja. Artinya yang digunakan uang negara ini berbisnis, itu kurang lebih 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada, ini belum selesai, Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendah, betul Bu, betul. Tetapi izin Bu Ketua, kami butuh masukan tentang itu karena kami sudah pembahasan 4 kali, tetapi belum kita putuskan. Dengan Bappenas ya sudah 3 kali 4 kali ya kita rapat. Kita sudah rapat maraton. Kita ingin Bu, jangan terjadi harga seperti yang dikatakan Pak Daniel tadi sampai ada 29. Kita ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara itu harus dikontrol, diintervensi. Dalam kesempatan yang sama, pimpinan Komisi 4 DPR Titi Soeharto mengapresiasi kedatangan Dirut Bulog Ahmad Rizal yang baru pertama kali hadir dalam rapat kerja dan RDP dengan Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Dirut Perum Bulog. Dan di kesempatan ini Titi menegur Dirut Bulog Ahmad Rizal agar stok beras lama di gudang Bulog segera dikeluarkan. Alhamdulillah akhirnya Direktur Utama Bulog muncul di Komisi 4. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Bapak Ibu sekalian, Ya. Pak, ini masih ada usia lebih dari 1 tahun di gudang Bulog ya. Tunggu dulu. Ini tolong segera dikeluarkan Pak. Ini mengenai perputaran stok Bulog ini tolong sangat-sangat diperhatikan supaya jangan ada yang lama-lama stok lama masih ada di situ. Toh kita harus mengeluarkan juga. Kenapa harus ditahan-tahan, gitu ya Pak ya? Jadi ini tolong dijadikan perhatian untuk manajemen daripada perputaran stok Bulog ini. Mana yang first in first out lah itu ya, jangan yang terakhir masuk dia yang dikeluarin dulu gitu. Ya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.